Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Agustina. Di sini saya selaku moderator. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan, akan mempresentasikan hasil dari tugas kami dari mata kuliah Kimia Analisis 2 mengenai aplikasi dari kromatografi gas. Baik, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik GCMS dan aplikasi analitiknya dalam sains dan teknologi. GCMS adalah teknik analisis dengan tanda penghubung yang menggabungkan sifat pemisahan kromatografi gas cair dengan fitur deteksi spektrofotometri massa untuk mengidentifikasi zat yang berbeda dalam sampel uji. GC digunakan untuk memisahkan substitusi yang mudah menguap dan stabil secara termal dalam sampel, sedangkan GCMS memecah analit untuk diidentifikasi berdasarkan masanya. Selanjutnya ada aplikasi GCMS. Pemantauan lingkungan. GCMS telah menjadi alat yang sangat direkomendasikan untuk memantau dan melacak polutan organik di lingkungan. Biaya peralatan GCMS telah menurun, sedangkan kehandalan telah meningkat tajam. Penentuan klorophenol dalam air dan tanah, hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH, bensin tanpa timbal, dioksin, dibenzofuran, pestisida organoklorin, herbisida, fenol, pestisida terhalogenasi, belerang di udara sangat mudah untuk disaring oleh teknik ini. Selanjutnya ada analisis makanan, minuman, rasa, dan aroma. GCMS secara eksklusif digunakan untuk analisis ester, asam lemak, alkohol, aldehid, terpen, dan lain-lain. GCMS juga digunakan untuk mendeteksi dan mengukur kontaminan, pembusukan dan pemalsuan makanan, minyak, mentega, yang dapat berbahaya dan harus dikendalikan dan diperiksa sebagaimana diatur oleh instansi pemerintah. Selanjutnya ada kasus forensik dan kriminal. GCMS dapat menganalisis partikel dari tersangka untuk mengkorelasikan keterlibatannya dalam kasus tersebut. Analisis puing-puing kebakaran menggunakan GCMS dapat ditetapkan dengan standar American Society for Testing Materials atau ASTM untuk analisis puing-puing kebakaran. Ini adalah alat uji utama yang digunakan di laboratorium anti-doping olahraga untuk menguji sampel urin atlet untuk obat peningkat kinerja yang dilarang seperti steroid anabolik. Hal ini juga bisa digunakan dalam toksikologi forensik untuk menemukan racun steroid dalam spesimen biologis tersangka, korban atau almarhum. Selanjutnya ada deteksi biologis dan pestisida. GCMS secara eksklusif digunakan dalam bioanalisis darah, urin untuk keberadaan barbiturat, narkotika, alkohol, pelarut residu, obat-obatan seperti anestesi, antikonvulsan, antihistamin, obat anti-epilepsi, obat penenang hipnotik, narkotika, dan makanan. Teknik ini dapat digunakan untuk mendeteksi pemalsuan, profil asam lemak dalam mikroba, adanya steroid bebas, polutan darah, metabolit dalam serum, pestisida organoklorin dalam air sungai, air minuman, minuman ringan dengan ruang kepala, pestisida dalam minyak bunga matahari, dan lain-lain. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi disampaikan oleh Saudari Oom Yulia. Di sini akan melanjutkan tentang aplikasi kedokteran dan farmasi. Puluhan penyakit metabolik bawaan yang disebut sebagai inborn error of metabolism kini dapat dideteksi pada bayi baru lahir dengan tes screening menggunakan kromatografi gas spektrometri massa. GCMS dapat menentukan senyawa dalam urin bahkan dalam konsentrasi yang kecil. Senyawa ini biasanya tidak ada tetapi muncul pada individu yang menderita gangguan metabolisme. Metabolisme ini adalah cara yang mudah, efektif, dan
efisien untuk mendiagnosis masalah seperti dalam kasus kelainan metabolisme genetik dengan tes urin saat lahir. Gizi dan MS banyak digunakan dalam industri farmasi untuk penelitian dan pengembangan analitik, kontrol kualitas, jaminan kualitas, produksi, departemen, pabrik percontohan untuk bahan farmasi aktif atau API, obat masalah, dan formulasi ini digunakan untuk proses dan pengembangan metode. Identifikasi kotoran di API ini adalah bagian integral dari penelitian yang terkait dengan kimia obat atau sintesis dan karakterisasi senyawa, analisis farmasi, pengujian stabilitas, profil pengotor, farmakognosi, kontrol proses farmasi, dan bioteknologi farmasi, dan masih banyak yang lainnya. Yang selanjutnya toksikologi klinis, yaitu ion molekuler yang ditingkatkan rentang senyawa yang diperluas yang dapat dianalisis, sensitivitas yang unggul untuk senyawa, dan analisis yang lebih cepat adalah fitur utama yang menarik dari toksikologis klinis. Racun dan racun diidentifikasi oleh gizi dan MS. Ini banyak digunakan dalam toksikologis klinis. Dan yang selanjutnya riset akademik, yaitu sebagai teknologi yang unik dan kuat. Gizi dan MS memberikan kesempatan langka untuk melakukan analisis senyawa baru untuk karakterisasi dan identifikasi senyawa yang sintesis atau diturunkan. Ini banyak digunakan dalam ilmu murni dan terapan seperti kimia, polimer, nanoteknologi, dan bioteknologi, dan masih banyak lainnya. Ini menghasilkan informasi yang berguna yang dapat digunakan dalam publikasi penelitian internasional. Gas chromatometry atau mass spectrometry adalah teknik canggih yang tidak dapat dibandingkan dengan peralatan analisis modern lainnya, tetapi dapat dilengkapi dengan spektrofotometer massa untuk mencapai gas kromatografi dan mass spectrometry atau MS. Ini memiliki berbagai aplikasi yang melayani penelitian akademis, kontrol kualitas, serta aplikasi industri. Sistemnya yang ringkas, efisien, dan otomatis memberikan hasil yang cepat, dapat direproduksi, dan efektif yang berperan penting dalam kemajuan sains dan teknologi. Teknik analisis serbaguna ini dapat dieksplorasi untuk prospek yang lebih baik di masa depan. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.